Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan pertama ini di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL yang biasa kita sebut. Kita mulai dari pertama. Nanti di dalam mata kuliah ini ada beberapa pokok bahasan yang berkaitan dengan rekayasa perangkat lunak ini. Yang pertama yaitu mengenai proses perangkat lunak itu sendiri, kemudian pemodelan-pemodelan dari beberapa perangkat lunak, kemudian ada manajemen kualitas, dan nanti ada beberapa pengujian-pengujian yang nanti diterapkan pada sebuah perangkat lunak. Ya, mungkin di antara kalian ada yang berasal dari SMK RPL ya. Ya, sedikit banyak mungkin ada juga yang sudah menggunakan buku RPL dari kementerian atau dari Kementerian Pendidikan ya, Pendidikan dan Kebudayaan. Ada juga buku bakunya RPL itu. Untuk di perkuliahan ini di Teknik Informatika ini nanti sasaran dari mata kuliah ini sebenarnya ditujukan untuk supaya mahasiswa nanti bisa lebih memahami apa yang ada dalam sebuah proses rekayasa perangkat lunak, tidak hanya dari awal tapi juga nanti sampai pengujiannya. Tidak hanya juga hanya berkutat pada bagaimana membangun perangkat lunak, tapi lebih ditekankan dari proses awalnya dulu sebelum mulai membangun atau merekayasa sebuah perangkat lunak. Kemudian di dalamnya ada beberapa proses-proses dan ada beberapa model-model sampai nanti akhirnya kita melakukan pengujian terhadap perangkat lunak yang sudah kita bangun atau rekayasa. Untuk kontrak seperti biasa nanti bisa ditanyakan lagi, tidak ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Pada saat kuliah sebelumnya ini bisa menggunakan e-book ini atau materi ini yang dalam bahasa Inggris. Ada beberapa juga buku-buku yang sudah diterjemahkan atau bisa menggunakan buku-buku rekayasa perangkat lunak dalam berbagai bahasa Indonesia yang sekarang sudah banyak ada di pasaran ya, atau mungkin sumber-sumber dari internet yang intinya semua berkaitan dengan rekayasa perangkat lunak ya. Untuk bab pertama atau bab 1 ini mengenai software dan software engineering atau perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Jadi istilah software engineering itu sudah bisa dibakukan dengan kalimat rekayasa perangkat lunak. Kemudian apa itu yang dimaksud software atau apa yang dimaksud perangkat lunak? Mungkin dari sebagian kalian sudah pernah mendengar atau sudah pernah membaca atau sampai saat ini mungkin juga belum tahu apa definisi sesungguhnya sebenarnya. Yang penting pokoknya saya menggunakan itu juga ada ya, tapi tidak mengapa. Di sini nanti kalian akan lebih memahami apa yang dimaksud dengan software itu sendiri. Ada beberapa istilah-istilah atau beberapa pengertian-pengertian yang nanti akan disampaikan dalam mata kuliah ini. Kalau di dalam buku Roger Pressman ini, jadi ini adalah buku panduan atau buku handbook khusus untuk RPL. Ini sudah edisi yang ke-7. Mungkin saya belum melihat apakah sudah ada edisi yang terbaru lagi karena memang selalu berkembang kan teknologi itu, terutama ini ya rekayasa perangkat lunak. Software atau perangkat lunak itu merupakan instruksi atau program komputer ya, instruksi itu perintah berarti ya, perintah atau program komputer yang akan dieksekusi ya, yang akan dieksekusi. Kemudian nanti setelah dieksekusi itu dia akan menyediakan beberapa fitur yang dibutuhkan, fungsi yang dibutuhkan, dan performa yang dibutuhkan ya. Jadi ketika suatu instruksi atau program komputer itu dieksekusi, dia akan menghasilkan beberapa fitur yang kita butuhkan,
fungsi yang memang kita butuhkan dan performa yang kita butuhkan, atau aktivitas ya, atau kegiatan yang memang kita butuhkan, hasil dari yang kita butuhkan ya. Mungkin bisa langsung di dalam contoh software apa, misalnya yang paling mudah yang paling sering Anda gunakan software Office gitu ya. Di situ ketika nanti dia dijalankan, ada beberapa fitur-fitur yang memang kita butuhkan, ada beberapa fungsi-fungsi dan performa yang kita butuhkan ya. Salah satunya untuk pengolahan kata. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah struktur data yang memungkinkan program untuk secara adequately atau secara kesinambungan memanipulasi informasi ya, dan juga mendokumentasikan apa yang merupakan pengertian dari atau operasi software itu ya, apa saja yang dilakukan itu didokumentasikan dan penggunaan dari program tersebut. Jadi secara keseluruhan ini software satu paket ini ya, itu adalah instruksi atau program komputer yang ketika dieksekusi akan menyediakan beberapa fitur, fungsi, dan performa. Juga nanti struktur data juga yang akan memungkinkan atau mengaktifkan program untuk secara kesinambungan memanipulasi informasi, dan mendokumentasi yang menjelaskan cara kerja atau penggunaan dari program tersebut ya. Jadi itu masih kaitannya dengan software. Jadi software atau perangkat lunak itu didevelop atau dibuat atau direkayasa, di-engineered ya. Jadi tidak diproduksi dalam secara klasik ya, alat software ya. Kemudian ada beberapa yang menyebutkan bahwa software doesn't wear out, ini ada juga ya, ada juga seperti itu ya. Atau perangkat lunak tidak mengalami kelelahan ya di sini ya. Artinya nanti selalu harus optimal ya. Kaitannya dengan software yang dikembangkan atau direkayasa bukan diproduksi dalam konteks manufaktur itu adalah jadi meskipun ada kemiripan antara pengembangan perangkat lunak dan produksi perangkat keras, kedua kegiatan itu pada dasarnya memiliki perbedaan ya. Jadi kalau perangkat keras memang di dalam konteks manufaktur ya, hardware itu, tapi kalau perangkat lunak atau software ini itu kaitannya dikembangkan atau direkayasa. Yang kedua ini wear out nih. Jadi ada suatu saat perangkat lunak itu bisa saja mengalami kegagalan ya. Ya, kegagalan. Jadi kenyataannya memang mulai saat pengembangan perangkat lunak berawal dan jauh sebelum versi pertama dikirimkan ya, bisa saja para stakeholder itu akan meminta agar perubahan-perubahan dilakukan. Ini perangkat lunak tidak terpengaruh oleh kondisi-kondisi lingkungan yang menyebabkan perangkat keras mengalami kelelahan. Itu berbeda ya dengan perangkat keras ya. Jadi kalau perangkat keras bisa saja mengalami kelelahan, tapi perangkat lunak tidak akan pernah mengalami kelelahan kecuali out of date versinya gitu ya. Tapi ketika dia dieksekusi selalu tidak terpengaruh oleh kondisi-kondisi lingkungan ya. Yang ketiga, meskipun industri terus beralih ke konstruksi berbasis komponen, sebagian besar perangkat lunak masih tetap dibuat berdasarkan spesifikasi yang diminta pengguna. Jadi meskipun industri itu sekarang sudah mulai beralih ke konstruksi yang berbasis komponen, atau mungkin sekarang lebih condong ke IoT ya. Jadi beberapa mesin-mesin sudah dibuat yang sudah cerdas ya. Tapi tetap saja di dalamnya ada perangkat lunaknya, ada softwarenya, ada programnya yang ditanamkan pada perangkat keras tersebut ya. Jadi tetap saja, dan ada juga yang masih
diminta membuat perangkat lunak itu berdasarkan spesifikasi yang diminta pengguna. Namanya custom build ini ya. Ini adalah kurva kegagalan untuk perangkat lunak. Angka kegagalannya ini aja sekedar diperlihatkan saja. Di sini ada angka kegagalan yang samping sini, kemudian ini waktunya. Jadi seiring waktu angka kegagalan menaik karena efek samping ya. Jadi dia akan selalu menaik angka kegagalan. Kalau yang ideal pasti ini ya. Seiring waktu berjalan ya di sini ya. Dia selalu landai nanti kegagalannya. Tapi kalau seiring waktu berjalan selalu naik angka kegagalannya, nah berarti di gambar tersebut ya, di gambar tersebut perangkat lunak akan mengalami perubahan-perubahan tertentu gitu ya. Ketika perubahan terjadi, ada kemungkinan kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan akan menyebabkan kurva menanjak tajam hampir menyerupai duri. Hampir menyerupai duri. Jadi seperti ini ya, lancip ini ya. Seperti yang ditunjukkan pada ini ya, kurva ini. Sebelum akhirnya kurva nanti akan kembali menuju posisi angka kegagalan semula yang stabil. Ini adalah contoh ya. Jadi tidak selalu ketika developer itu membuat software atau perangkat lunak, dia pasti akan sering mengalami seperti ini. Startup sekarang juga seperti ini juga ya. Awal-awal tahun selalu ada kegagalan. Ya, kalau dia masih survive dan masih selalu melakukan inovasi-inovasi yang sekarang ini kan ada Gojek, Grab dan lain sebagainya, itu tetap survive ya karena selalu melakukan inovasi-inovasi dan selalu melakukan perbaikan-perbaikan di softwarenya. Ini adalah aplikasi dari software ya, ranah aplikasi perangkat lunak atau software application. Ada beberapa yang nanti akan Anda temui di beberapa lingkungan ini ya. Di sini ada 7 kategori utama ini ya. Yang pertama perangkat lunak sistem ya, software system. Di sini ada sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program lain ya, OS ini ya. Kemudian perangkat lunak aplikasi, ini program-program mandiri yang menjawab kebutuhan bisnis yang terinci. Kemudian ada ini perangkat lunak rekayasa atau ilmiah. Ini jadi di sini ada perangkat lunak yang memang sengaja direkayasa atau kaitannya dengan ilmiah. Misalnya aplikasi-aplikasi yang dikembangkan untuk kebutuhan-kebutuhan astronomi hingga vulkanologi. Dari tersebut kemudian dihasilkan satu data-data yang diolah ya, untuk kepentingan dari bidang-bidang tersebut. Yang berikutnya ada embedded software atau perangkat lunak yang tertanam ya. Jadi ini berada dalam suatu produk atau sistem dan digunakan untuk menjalankan dan mengendalikan fitur-fitur dan fungsi-fungsi bagi pengguna akhir dan bagi sistem itu sendiri. Ini ada software produk lini atau perangkat lunak lini produk dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus untuk digunakan oleh pelanggan yang berbeda-beda. Ada aplikasi web yang sering Anda gunakan, berapa ya, kategori perangkat lunak yang berpusat pada jaringan komputer. Jadi dia menyajikan sederetan aplikasi-aplikasi ya. Yang paling sederhana ini adalah aplikasi-aplikasi yang sebenarnya sekumpulan file hypertext yang saling terhubung untuk menunjukkan informasi-informasi tertentu. Ya, bisa dengan grafis-grafis ya, atau informasi-informasi dengan teks juga bisa. Dan sekarang berevolusi karena sudah
semakin maju, ada web 2.0 dan sekarang mungkin sudah naik lagi. Ini sudah berevolusi ya. Jadi sudah banyak sekali inovasi-inovasi atau teknologi-teknologi yang canggih kaitannya dengan developing aplikasi web ini ya. Dari mulai yang natif, ada framework sampai sekarang framework dan mobile juga, dan mungkin nanti ada kerangka yang lain lagi ya. Yang terakhir yang adalah perangkat lunak kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini ya. Jadi perangkat ini menggunakan algoritma non-numerik untuk memecahkan permasalahan-permasalahan rumit yang tidak bisa diselesaikan dengan komputasi atau analisis permasalahan secara langsung. Ini misalnya robotika, sistem pakar, ya, pengenalan pola, gambar dan suara, jaringan saraf, buatan atau tiruan, ya, game juga sebenarnya AI, Mobile Legend itu juga sebenarnya AI itu ya. Ini adalah 7, jadi 7 kategori nanti yang termasuk dalam kategori utama dari sebuah perangkat lunak atau software. Ada kategori baru di sini. Ya, ini karena seiring dengan edisi ke-7 ini bukunya. Mungkin kalau nanti saya cek lagi, kalau edisi yang berikutnya lagi mungkin ada new kategori lagi dari software itu. Selain yang 7 tadi, di sini ada open world computing di sini ya. Jadi ini adalah pengembangan sistem dan perangkat lunak aplikasi yang memungkinkan perangkat-perangkat mobile ya, atau misalnya PC atau komputer-komputer pribadi itu dan sistem perusahaan mungkin berkomunikasi melalui jaringan bersifat luas ya, internet itu, tapi kaitannya dengan software. Ubiquitous computing di sini ada ubiquitous computing, ini wireless network ya, termasuk juga seperti itu. Ada net sourcing, open source ya, setelah masih sampai sekarang open source masih berkembang ya. Ini ada beberapa komunitas-komunitas mungkin yang memang sengaja mengabdikan dirinya untuk open source ini. Jadi di sini ada free source code open, kita bisa ambil source code-nya, kemudian kita bisa memanipulasi dengan tidak meninggalkan atau dengan tetap mencantumkan asli atau kode atau copyright dari yang membuat open source tersebut gitu ya. Nanti bisa dilihat di bab berikutnya, ada data mining, grid computing, cognitive machine, dan software for nanoteknologi. Kemudian ini apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita lakukan, dan kenapa ini ya. Kaitannya dengan perangkat lunak legacy ini atau warisan ini. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan perangkat lunak warisan? Maksudnya warisan berarti kan sebenarnya program-program lama ya, program-program lama yang sampai saat ini sebenarnya masih digunakan dan harus melakukan perubahan ya. Nah, tapi mengapa itu harus berubah? Karena perangkat tersebut, yang perangkat warisan tersebut harus diadaptasikan sedemikian rupa, yang pertama ini ya, sehingga memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan lingkungan atau teknologi komputasi yang baru. Jadi harus beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang baru, teknologi-teknologi yang baru sampai saat ini. Kalau masih tetap menggunakan yang lama, biasanya nanti akan ditinggalkan atau bahkan tidak akan bisa dijalankan di beberapa mesin-mesin yang baru ini. Kita lihat sekarang OS Android itu selalu berkembang ya. Kemudian yang kedua, software atau perangkat lunak warisan tersebut harus ditingkatkan, enhance ini ya, harus ditingkatkan kinerjanya supaya dapat menjalankan kebutuhan-kebutuhan bisnis baru.
Yang ketiga, software atau perangkat lunak warisan ini harus diperluas sedemikian rupa agar ia dapat saling mengoperasikan dengan sistem perangkat lunak atau basis data modern yang lainnya. Yang terakhir, harus dirancang ulang sehingga ia dapat hidup ya, atau dapat survive ya dalam lingkungan pengoperasian jaringan komputer. Ya, intinya mengapa harus berubah? Karena ini harus mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan lingkungan dan pengguna dan lain sebagainya. Yang intinya memang harus berubah ya. Ini ada beberapa karakteristik dari aplikasi-aplikasi web ya. Nanti yang pertama bisa karena kepadatan jaringan, ada keserentaan ini ya, keserempaan atau secara bersamaan. Kemudian ada predictable load, ini adalah jumlah pengguna yang tidak dapat diprediksi ya. Kinerja, performa, kemudian ketersediaan. Ada juga nanti ini nanti bisa di ini ada sekedar wawasan saja. Ada aplikasi web yang data driven atau digerakkan oleh data atau dikendalikan oleh data. Kemudian ada aplikasi web yang memang dia peka terhadap kontennya. Ada juga yang evaluasi yang berkesinambungan. Ada semacam harus kesegeraan di sini atau immediacy ini ya. Di sini kebutuhan yang mendesak ya, yang mengharuskan perangkat lunak tersebut harus segera dilempar ke pasar. Keamanan, security pasti itu, dan kemudian yang terakhir estetika. Tidak bisa disangka lagi daya tarik dari aplikasi-aplikasi web itu adalah tampilan dan nuansanya di sini. Ya, jadi kalau hanya mungkin tampilannya yang tidak menarik atau hanya hitam putih mungkin ya berfungsi, cuma terkadang ada beberapa pengguna yang sering senang dimanjakan dengan tampilan dan kemudahan. Ini adalah beberapa realita ya, kenyataan-kenyataan ya, yang ada di software engineering ini. Ya, ada beberapa yang ada ya. Jadi di sini ada kaitannya dengan ini perancangan, kemudian ada juga kualitas ya yang harus dipenuhi ya. Jadi yang pertama, permasalahannya harus dipahami dulu sebelum mengembangkan software tersebut. Kemudian desain juga merupakan hal yang inti dalam aktivitas rekayasa perangkat lunak tersebut. Ini adalah kualitas maupun kemudahan pemeliharaan merupakan hasil dari perancangan yang baik ini. Jadi tetap harus diperhatikan antara kualitas dan pemeliharaan ini berupa realita dari aplikasi atau software perangkat lunak. Dan yang definisi seminal atau paling akhirnya di sini adalah di sini ada simpulan ya. Jadi ini adalah pembuatan dan penggunaan prinsip-prinsip penting dari rekayasa supaya pengguna itu memperoleh perangkat lunak secara murah yang dapat diandalkan dan bekerja secara efisien pada mesin-mesin yang sesungguhnya. Itu simpulannya. Kemudian dari definisi IEEE di sini juga memberikan definisi. IEEE itu adalah sebuah konsorsium yang kaitannya dengan elektronik dan komputer ya. Itu menyatakan bahwa software engineering atau rekayasa perangkat lunak pada dasarnya merupakan aplikasi dari suatu pendekatan yang sistematik, disiplin, dan dapat diukur pada pengembangan operasi dan perawatan perangkat lunak, yaitu penerapan rekayasa pada perangkat lunak,
Kemudian yang kedua itu studi pendekatan seperti pada poin yang pertama tadi. Ini ada gambar lapisan-lapisan rekayasa perangkat lunak mulai dari yang paling bawah ya. Itu adalah fokusnya pada kualitas, kemudian model proses atau proses, metode yang digunakan, kemudian tool yang digunakan. Nah, di sini proses framework ya, proses perangkat lunak atau proses framework ini sendiri ada beberapa juga ini ya. Apa saja yang menjadikan proses ini? Ada proses framework, aktivitas framework atau kerangka kerja. Ini yang pertama. Tugas ini ya. Jadi dia adalah tugas-tugasnya seperti apa ini. Kemudian produknya seperti apa, milestone-nya atau roadmap-nya seperti apa, kemudian penyampaiannya seperti apa. Ada beberapa question answer ya, juga ada. Kemudian ada aktivitas payung atau disebut umbrella aktivitas, ini di sini ada. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut nanti ya. Aktivitas-aktivitas framework itu sendiri adalah yang pertama komunikasi tadi ya, ini ya. Pertama komunikasi. Jadi sebelum melakukan pengembangan tentunya pasti ini sangat penting komunikasi dan kolaborasi dengan customer atau pelanggan, para pemangku kepentingan atau stakeholder. Tujuannya apa? Di sini tujuannya untuk supaya jadi satu pemikiran atau satu ide. Itu tujuannya terhadap project ini ya, kaitannya dengan project perangkat lunak yang akan dikembangkan itu bisa dijelaskan oleh stakeholder tersebut dan pelanggan tersebut sebenarnya maunya apa ya. Seperti apa yang diinginkan nanti akan bisa dilakukan dengan komunikasi. Ini pasti akan terjadi ya. Jadi tidak serta-merta langsung kita membuat tanpa ada komunikasi dengan customer atau stakeholder yang berkaitan dengan yang meminta software yang akan kita buat. Perencanaan ya setelah melakukan komunikasi. Jadi ini sebenarnya tahap-tahap juga yang nanti Anda bisa temui juga di tahap pengembangan sistem. Itu ada beberapa, jadi ya akan dijelaskan lebih lanjut. Ini perencanaan, planning itu perencanaan, jadi pasti akan ada perencanaan ya. Seperti apa perencanaannya di sini yang harus dilakukan, tugas-tugasnya seperti apa, nanti resiko-resiko yang mungkin muncul juga apa bisa diprediksikan, sumber daya yang akan digunakan apa saja, kemudian nanti juga jadwal-jadwalnya perlu diutarakan ya. Yang ketiga pemodelan ya. Jadi kalau kita sama halnya dengan seorang arsitek ya, seorang arsitek ya. Dia nanti akan memodelkan gedung atau bangunan yang memang nantinya akan dibangun. Sama halnya dengan ini seorang software engineering ya. Ya, nanti software engineer atau software engineer ini ya, software engineer itu seorang perekayasa perangkat lunak, dia akan memodelkan ya, dengan menganalisa kebutuhannya apa saja, kemudian nanti mulai mendesain. Nah, nanti model-modelnya seperti apa akan dijelaskan di bab berikutnya. Mengkonstruksi juga ya, jadi konstruksi ini menggabungkan atau coding ya sebenarnya ya, coding dari hasil analisa kebutuhan tadi dan desainnya atau perancangannya tadi, database-nya, alur prosesnya, kemudian user interface-nya nanti dikonstruksi di sini di code generation ini. Setelah itu dilakukan pengujian atau testing. Yang terakhir penyerahan perangkat lunak kepada pelanggan atau pengguna atau customer deployment ini saya. Kemudian tadi sempat ada yang namanya umbrella
activities ya, atau aktivitas payung ini ya, sini ya. Ini ada beberapa, nanti kaitannya dengan aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan selama rekayasa perangkat lunak di situ ya. Ada manajemen project software, kemudian ada review technical formal, ya, ada jaminan kualitas software itu sendiri, manajemen konfigurasi perangkat lunak, kemudian produksi dan persiapan dari produk yang akan dikerjakan tadi, manajemen dari penggunaan ulang, kemudian pengukuran dan manajemen risiko. Adapting atau penyesuaian ke proses model ini ya. Ada beberapa yang prinsip-prinsip umum ini ya. Prinsip-prinsip umum ini. Saya skip dulu karena ini kaitannya dengan yang berikutnya. Kemudian ada ini prinsip-prinsip umum ya. Prinsip umum, pahami permasalahannya ini yang pertama ini ya. Pahami permasalahannya, jadi esensi praktisnya ini yang pertama pahami permasalahannya. Pahami permasalahannya, kemudian sebelumnya ini juga saya jelaskan juga, nggak apa-apa ini yang jelasnya. Jadi ini adalah perbedaan-perbedaan yang ada ya. Jadi ada semacam mengadaptasi ya, adaptasi terhadap proses perangkat lunak itu juga merupakan hal yang esensial bagi keberhasilan suatu project. Jadi intinya dari mulai keseluruhan ya, aktivitas, tindakan dan tugas yang saling ketergantungan di antara mereka. Jadi ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan supaya kita bisa beradaptasi ya terhadap proses perangkat lunak itu. Jadi ada beberapa poin-poin. Yang ini adalah esensi dari praktik nih ya, pahami permasalahannya, rancang solusinya, kemudian laksanakan atau kerjakan rancangannya, uji atau periksa ketepatan hasilnya. Pahami permasalahannya, siapa yang terkait dengan pembacaan masalah ini ya, atau siapa sajakah yang menjadi stakeholder ini ya. Jadi bisa saja karena ada customer atau stakeholder yang memahami permasalahannya itu, kemudian minta dibuatkan software atau rekayasa atau perangkat lunak ya. Jadi mereka lah yang sebenarnya yang memahami permasalahannya ya. Kemudian apa saja yang tidak diketahui itu juga penting. Bisakah masalah itu dikategorikan atau mungkin digambarkan secara grafis juga penting ya. Rancang solusinya ini ya. Setelah paham masalahnya tadi, kemudian dirancang solusinya ya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pernahkah Anda menemui permasalahan yang serupa? Pernahkah masalah yang serupa tersebut teratasi ya? Dapatkah sub masalah itu didefinisikan? Dapatkah Anda mengajukan suatu solusi sedemikian rupa sehingga menghasilkan implementasi yang efektif? Ya, itu juga perlu dilakukan. Berikutnya laksanakan rancangannya atau kerjakan rancangan tadi atau planningnya tadi. Setelah kita merancang tadi, kerjakan ya. Apakah solusinya cocok? Yang pertama itu bisa ditanyakan seperti itu. Apakah solusinya cocok dengan rencananya, sesuai atau mungkin tidak? Itu perlu ditanyakan. Kemudian apakah masing-masing komponen solusi terbukti tepat? Artinya tepat diterapkan pada
rekayasa perangkat lunak yang sedang kita kerjakan tadi ini. Terakhir, periksa hasilnya ya. Apakah mungkin kita bisa menguji setiap komponen solusi ya. Kalau memang mungkin ya berarti strategi pengujian apa yang bisa diimplementasikan. Apakah solusi menghasilkan sesuatu yang cocok dengan data, fungsi, dan fitur yang dibutuhkan. Ini juga perlu divalidasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan semua stakeholder. Ada beberapa prinsip-prinsip umum ini dari Hookers ini ya. Jadi Hooker. Ya. Ini penulis ini ya, sama ya, penulisnya Hooker. Prinsip-prinsip umum dari perangkat lunak ini ya, dari rekayasa perangkat lunak ya. Jadi yang perlu dipastikan bahwa perangkat lunak itu bisa memiliki manfaat bisnis dan para pengguna itu berharap sebenarnya untuk mendapatkan value atau nilai dari perangkat lunak tersebut. Yang pertama, prinsip pertama itu alasan keberadaan perangkat lunak. Nah, pasti ya. Ya, seperti hal sekarang ini, kenapa ada Gojek, ada Grab, atau mungkin ada perangkat lunak yang lain, itu karena kebutuhan ya. Coba kalau misalnya tidak ada kebutuhan itu ya, tidak mungkin software-software atau aplikasi-aplikasi tersebut ada ya. Jadi ini perlu sebagai mahasiswa teknik informatika juga harus berpikir kritis ya. Sekarang ini apa yang dibutuhkan? Nah itu nanti baru bisa kita wujudkan ya. Karena sekarang semuanya berdasarkan kebutuhan ya. Kemudian yang kedua, tadi sudah ya. Yang pertama alasan. Jadi alasannya kenapa keberadaan perangkat lunak itu harus ada. Yang kedua itu KISS itu ya, atau keep it simple. Ada stupid juga di sini ya. Tapi artinya itu apa? Artinya tetap sederhana gitu ya. Artinya tetap sederhana saja. Tetap sederhana. Jadi ini adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk merancang perangkat lunak ya. Yang harusnya memang sederhana mungkin ya. Namun tidak terlalu sederhana juga ya. Sehingga mengabaikan hal-hal yang sebenarnya harus dicantumkan ya. Ya, tujuannya apa? Karena dengan itu kita bisa menghemat biaya perancangan dan lain sebagainya ya. Yang ketiga itu pertahankan visinya ya. Visi yang jelas itu penting memang untuk keberhasilan suatu proyek perangkat lunak ya. Tanpa visi pasti tidak akan jadi satu tujuan nanti ya. Bahkan atau menjadi dua atau lebih dari pemikiran yang berbeda mengenai perangkat lunak yang hendak direkayasa. Jadi harus satu visi ini. Yang keempat ini adalah apa yang Anda buat akan digunakan oleh konsumen atau pelanggan. Yang itu ya pasti itu ya, pasti. Jadi jarang ada sistem perangkat lunak yang dibangun dan digunakan secara terpisah. Artinya ada orang yang menggunakannya, merawatnya dan mendokumentasikannya. Apalagi kalau perangkat lunak itu bernilai gitu ya. Berguna. Yang kelima ini ya, jadi membuka diri terhadap masa depan, open to the future. Jadi tetap kita harus sebagai developer juga harus tidak menutup diri, harus open ya. Sekarang teknologinya seperti apa? Sekarang kebutuhannya seperti apa? Mesinnya seperti apa? Kemudian codingnya nanti harus seperti apa? Itu supaya apa? Supaya perangkat lunak yang kita develop itu bisa berumur panjang dan memiliki nilai lebih ini ya. Yang keenam, rancanglah selangkah ke depan sehingga dapat digunakan kembali. Jadi untuk menghemat waktu dan tenaga ya, itu pencapaian tingkat tinggi dari penggunaan ulang ini bisa dikatakan paling sulit memang ya untuk dicapai. Karena kita harus merancang supaya kode-kode itu bisa di reuse, bisa digunakan ulang lagi ya. Dan yang terakhir ini think atau berpikirlah ini ya. Berpikirlah artinya ya tetap harus berpikir entah itu terhadap perangkat lunaknya, rekayasanya atau terhadap kondisi sekitarnya atau teknologi sekarang yang berkembang ya. Jadi supaya keenam yang di atas itu akan tercapai. Yang terakhir ada mitos-mitos. Ini mitos, ada juga mitos-mitos ya perangkat lunak ini ya. Mitos-mitos perangkat lunak itu ada juga ya.
mitos manajemen, dari mulai mitos manajemen ya. Jadi mulai dari mitos manajemen sampai ada nanti beberapa mitos-mitos yang lain ya, mitos pelanggan, mitos praktisi ya. Itu berpengaruh pada manajer atau manajer atau manajemen ya, customer, pelanggan, dan juga stakeholder non teknis ya, stakeholder non teknis yang lain-lainnya ya. Juga ini sebenarnya antara percaya dan tidak percaya, tapi memang karena juga sering terjadi ini ya, sering terjadi. Jadi kita harus perhatikan ini juga ya. Terakhir, bagaimana semua ini akan kita mulai ya. Terakhir, bagaimana proyek akan dimulai. Ya, ini kebetulan safe home, bukan stay home ya. Ini safe home di sini. Bagaimana proyek akan berawal. Ya. Jadi dia memerlukan beberapa kebutuhan-kebutuhan pasti ya. Di sini ada kebutuhan-kebutuhannya ini ya. Bagaimana akan dimulainya ini. Kebutuhan untuk mengkoreksi aplikasi yang saat ini sudah ada, kemudian kebutuhan untuk beradaptasi dengan sistem-sistem yang sudah ada sebelumnya untuk melakukan perubahan lingkungan ya. Kemudian kebutuhan untuk perlu juga untuk mengextend atau menambahkan atau memperluas fungsi dan fitur dari aplikasi yang sudah ada. Dan yang terakhir perlu juga untuk membuat sebuah produk baru, layanan atau sistem yang baru. Nah, ini adalah start awal dari rekayasa perangkat lunak dimulai. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.